Laporan pelaksanaan rapat kerja daerah oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tomohon, Ibu Insinyur Kori Karoles. Laporan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka rapat kerja daerah pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini kami melaporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa Rakerda Badan KBPP Kota Tomohon diikuti oleh kurang lebih 400 orang peserta. Terdiri dari para pemangku kepentingan dari dinas instansi terkait dan mitra kerja kita yang ada di lapangan. Rapat kerja ini sangat strategis untuk membahas strategi percepatan sasaran kontrak kerja provinsi bidang KKB tahun 2014 guna mensukseskan pencapaian MDGs 2015. Kita perlu ketahui bersama target indikator nasional TFR sebesar 2,1 untuk tahun 2014. Kota Tomohon untuk tahun 2013 baru mencapai 2,43, berarti belum mencapai sasaran. Walaupun capaian tersebut lebih besar dibanding target indikator nasional TFR, namun kita tetap optimis dalam kurun waktu 1 tahun ini dengan kerja keras, cerdas dan tuntas bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 dan MDGs 2015. Tentunya kita harus lebih memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk saling dalam rangka memperkuat program KKB di semua lini dan tingkatan. Perlu juga kami laporkan kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Kakanwil bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kependudukan dan keluarga berencana selama tahun 2013 ada capaian yang diberi penghargaan oleh perwakilan BKKBN Provinsi maupun BKKBN Pusat. Penghargaan ini diberikan kepada masyarakat Kota Tomohon melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Antara lain, pertama, baru-baru ini melalui Rakerda Provinsi Sulawesi Utara, kami menerima penghargaan pencapaian terbaik kontrak kinerja kemitraan, program kependudukan dan keluarga berencana tingkat provinsi. Kedua, juara 1 keluarga harmoni sejahtera tingkat Sulut dan menjadi perwakilan Sulut ke tingkat nasional. Ketiga, juara pertama Bina Keluarga Balita BKL tingkat provinsi Sulut dan menjadi perwakilan Sulut ke tingkat nasional. Keempat, juara pertama Lomba Kreativitas Generasi Berencana atau Genre Sesulut. Semua ini bisa kita raih berkat perhatian dan dukungan Bapak Wali Kota serta para kader yang ada di kelurahan semua. Terima kasih para kader. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota yang sangat respek semua kegiatan kita. Pada kesempatan ini juga kami melaporkan bahwa tahun 2014 ini kami ikut juga dalam kegiatan lomba baik tingkat provinsi maupun nasional, antara lain Lomba Bina Keluarga Balita, Lomba Pengelolaan Pusat Informasi Konseling Remaja atau dikenal PIK Remaja. Saya sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas Dikda yang selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk bekerja sama di bidang PIK Remaja. Jadi kami sudah berjumpa di sekolah-sekolah, juga melalui jemaat-jemaat. Ini PIK sudah terbentuk Pak Kakani. Untuk itu, melalui tema Rakerda kita saat ini, dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan KB menuju pencapaian MDGs 2015.
Kami sangat yakin dengan komitmen yang kuat, semangat dan upaya yang sungguh-sungguh dengan menetapkan strategi operasional yang lebih fokus serta dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki dan dukungan sumber daya yang ada, sasaran-sasaran tersebut dapat kita capai. Dan yang perlu menjadi perhatian kita bersama saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesetaraan ber-KB di 5 kecamatan dari 44 kelurahan, 7 klinik pemerintah, 21 klinik swasta dengan menjamin ketersediaan alat kontrasepsi di klinik KKB. Kedua, mengembangkan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk. Ketiga, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok UPPKS dan pembinaan remaja. Keempat, melaksanakan promosi dan pergerakan masyarakat melalui perubahan mindset tentang kelembagaan dan pembudayaan warga kecil bahagia sejahtera melalui slogan 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan dan KB dengan meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan dengan memperkuat sistem pendataan keluarga. Ini yang bisa saya sampaikan melalui laporan ini. Mengakhiri laporan ini, perkenankan kami memohon kepada Bapak Wali Kota kiranya dapat secara resmi membuka acara rapat kerja daerah Badan KBPP Kota Tomohon saat ini. Maka Tuhan Lopakalawiran, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya penyerahan secara simbolis dana operasional kelompok. Diundang kepada Wali Kota Tomohon untuk penyerahan didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Kapolres Kota Tomohon, dan Kepala Badan KBPP Kota Tomohon. Selanjutnya ditanyakan kerjasama antara perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dengan BKPPP Kota Tomohon. Diundang kepada perwakilan untuk bertanya. Selanjutnya, sambutan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara oleh Bapak Kresa Putra SH MSI. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang kita hadapi tantangan adalah bagaimana kita semua meyakinkan kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat pada umumnya bahwa
program kependudukan dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga ini mempunyai dampak yang sangat luas atau sangat kompleks terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini barangkali yang tantangan kita semua. Bapak Ibu, untuk Sulawesi Utara kita sudah menyepakati di tingkat provinsi saat rakerda Bapak Wali Kota, kita kepingin kembali mengibarkan bumi nyiur melambai agar nyiurnya melambai, Pak. Jadi jangan sampai nyiurnya menjadi layu. Jadi yang kita sudah capai 3 besar nasional kita harus angkat kembali, dan kita punya potensi untuk itu. Kita bisa. Saya yakin dan kita semua komitmen bahwa itu bisa. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, menghadapi untuk strategi kebijakan dan strategi tadi, yang pertama adalah kita perlu memperhatikan lini lapangan. Yang dimaksud lini lapangan Bapak Wali Kota adalah mereka ini. Jadi lini lapangan adalah kecamatan ke bawah, di sana ada petugas lapangan KB, ada PLKB, ada PPKBD di tingkat desa, ada sub PPKBD di tingkat apa, kalau kelurahan apa namanya? Dusun ya. Jadi kelurahan, dusun, di bawah dusun itu ada kelompok bina keluarga. Jadi mereka membina semua itu dan luar biasa. Di 44 kelurahan di kota ini. Nah, ini barangkali perlu kita perhatikan. Kita memiliki sebuah mekanisme operasional melalui mereka, Bapak Wali Kota, yang sudah tertata sebenarnya dulu rapi. Itu yang perlu kita bangun kembali dan kita pertahankan. Yang kedua yang perlu kami sampaikan berkaitan itu juga institusi pemberi pelayanan KB agar dapat terkelola dengan baik, termasuk seperti misalnya puskesmas, bidan dan sebagainya, Bapak Wali Kota, termasuk data atau potensi yang ada, potensi rumah sakit, puskesmas, bidan di setiap wilayah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari program pemerintah yang sudah dicanangkan, yaitu menyongsong sistem jaminan kesehatan nasional. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Kota Tomohon untuk bersama-sama mari kita membangun kualitas dan karakter bangsa melalui program kependudukan, KB dan pemberdayaan keluarga secara terpadu dan berkesinambungan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Salam. Selanjutnya sambutan Wali Kota Tomohon sekaligus membuka secara resmi acara ini dengan hormat Bapak Jimmy Fedi Eman SE Angka. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini di tanggal 8 April kita semua bisa terkumpul di lantai 3 kantor Wali Kota dengan penuh dengan sukacita ya. Saya percaya ini semua tentunya berkat dari kemurahan Tuhan semata-mata. Dan tentunya saya sebagai Wali Kota Tomohon juga merasa bangga bisa melihat ibu-ibu ya yang datang dengan seragam yang sama ya. Sungguh luar biasa. Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih ini dan ternyata para kader-kader penggerak keluarga berencana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi sampai di dusun ya, sampai di lingkungan kalau misalnya kita di Kota Tomohon ini hadir lengkap, tapi juga dalam suasana kekompakan dan kebersamaan ya. Saya percaya bahwa dengan melihat warna yang indah ya hadir di tempat ini, saya percaya di tanggal 8 April ini akan menjadi momentum yang sangat baik buat kader-kader penggerak keluarga berencana untuk bagaimana kita tentunya akan sama-sama mensukseskan acara-acara ke depan ya, baik sebagai warga negara Indonesia tapi juga sebagai warga penduduk yang ada di Kota Tomohon. Saudara-saudara, mari kita juga memberikan apresiasi buat kita semua yang ada dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita berikan aplaus buat kita semua ya. Nah, memang tadi menurut Kakanwil ini ya ada banyak masukan-masukan sebenarnya yang sudah disampaikan kepada kita semua dalam hal bagaimana kita bisa mengangkat derajat kesejahteraan daripada masyarakat Kota Tomohon ya. Tadi sudah disampaikan ada yang namanya universal coverage itu ya. Tapi juga ada hal-hal yang sifatnya bagaimana beliau memberikan respons
tentang tingginya angka fertilita ya, angka pertumbuhan ya. FTR tadi yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kakanwil ini, tapi saya percaya bahwa keberhasilan juga daripada pemerintah Kota Tomohon ini sebenarnya juga diukur dari keberhasilan bagaimana kita bisa memanage tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di Sulawesi Utara termasuk di Kota Tomohon. Dan saya katakan ujung-ujung tombak daripada keberhasilan pembangunan ini ada di tangan ibu-ibu sebagai penggerak KB yang ada di Kota Tomohon ini. Nah, memang Bapak Ibu Saudara ya, 2 anak tadi sering dikatakan di KB kan 2 anak cukup ya. Tapi saya berpikir ini kenapa harus 2 anak? Karena 2 anak ini tentunya kita mengharapkan keluarga kita ini keluarga yang bermutu sebenarnya. Bukan tidak bisa lebih ya. Saya katakan bukan tidak bisa lebih ya. Ya kan pendeta yang mewakili Kementerian Agama, yang pendeta Santi juga ya. Bukan harus 2 anak, tapi dengan adanya 2 anak berarti kita mengharapkan keluarga ini bisa keluarga bahagia, cerdas, dan tentunya makmur ya. Nah memang sekali lagi ujung tombak daripada keberhasilan daripada program-program pemerintah ini juga salah satu penyumbang itu bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Tomohon ini bisa dimanage dengan baik. Nah saya memberikan gambaran bahwa kalau di dunia ini di tahun 2005 ya, jumlah penduduk dunia ini kurang lebih ada 5 miliar. Data terakhir di tahun 2012 ini jumlah penduduk dunia ini kurang lebih ada 7 miliar. Jadi kurun waktu ini belum sampai dengan 10 tahun ini kita telah mengalami pertumbuhan jumlah penduduk kurang lebih hampir 2 miliar. Jadi sangat besar ini. Jadi menurut data ini kurang lebih 1,4% ya, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dunia ini. Nah kita di Indonesia ini ya, jumlah penduduk ini kurang lebih 250 juta ya, sampai dengan 2012 ini. Dan untuk Sulawesi Utara, jumlah penduduk ini kita di Sulawesi Utara kurang lebih hampir 2,3 juta. Jadi jumlah Sulawesi Utara di 15 kota kabupaten ini, jumlah penduduk Sulawesi Utara hampir 2,3 juta, 2,200 sekian ya. Jadi hampir 2,3 juta. Dan kalau dipresentasikan bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara itu kurang lebih 1,4%. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil, FTR ini kita memang agak sedikit tinggi. Jika dibandingkan juga kita dengan di Kota Tomohon ini, data terakhir di tahun 2013 ini, jumlah penduduk di Kota Tomohon ini kurang lebih ada 99.700 ya. Jika dibandingkan dengan tahun 2005, jumlah penduduk di Kota Tomohon ini hanya kurang lebih 70-an ribu ya. Jadi tingkat pertumbuhan ini di Kota Tomohon ini kurang lebih ada 1,46%. Jadi dia sedikit tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan secara nasional hanya 1,4. Kita ini 1,46%. Artinya memang tadi sedikit lebih tinggi. Sehingga saya sampaikan tadi, kalau mungkin program KB ini 2 anak ya, bukan berarti kita harus 2 anak, tapi bagaimana kita mengharapkan keluarga ini keluarga yang bisa sejahtera ya. 2 anak ini berarti kan dari sisi pembiayaan ini bisa dikatakan sangat mampu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam rangkaian bahwa kita sebagai wujud tombak daripada suksesnya program KB yang ada di Kota Tomohon ya. Sebab di sini bukan hanya di tingkat kecamatan yang hadir, tapi juga di tingkat kelurahan dan tingkat lingkungan ya, tingkat dusun ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kori selaku Kepala Badan Keluarga Berencana bahwa dalam rangkaian bagaimana support dan keberhasilan juga daripada program Keluarga Berencana ini bisa berjalan baik ya. Dalam APBD di tahun 2014 ini kita telah menganggarkan bahwa untuk misalkan biaya operasional daripada kendaraan ini ya, pemerintah Kota Tomohon ini telah menanggung untuk biaya operasional karena memang kan semua yang berjalan sifatnya cuma-cuma ya. Nah memang juga ada harapan bahwa nantinya ya untuk kader-kader penggerak KB ini kalau bisa juga mereka mendapat dana stimulan ya. Sebab memang secara aturan itu dimungkinkan. Memang saya sempat bercakap tadi, APBD Kota Tomohon ini kan telah ditetapkan. Kalau kita telah menetapkan, misalkan kita memberikan insentif kepada Pala, kepada Linmas,
Nah, kenapa juga kita tidak terpikirkan bahwa ujung-ujung tombak penggerak PKK ini akan diberikan stimulan satu waktu. Sebab memang ujung tombak ini ada di setiap lingkungan ini. Dan secara aturan ini bisa dimungkinkan. Di daerah kabupaten yang lain yang sudah memberikan, ada satu kabupaten yang sudah memberikan stimulan walaupun ini kecil. Nah, saya akan berpikir bersama tentunya TAPD ini mudah-mudahan di tahun 2015 ya. Sebab ini bicara 2015, mudah-mudahan di 2015 ini para penggerak KB yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan dan di tingkat dusun, tingkat ikon, kita akan memberikan stimulan kepada mereka. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak Kakalwil, memang kita harus bagaimana mensukseskan 5 program ya. 5 ya. 5 program itu yang harus disukseskan, yang sudah jelas-jelaskan oleh Bapak Kresa Putra tadi. Saya cukup menangkap apa yang dimaksud dengan 5 program ini, walaupun memang penjabarannya ada pada Bapak Ibu saudara yang hadir dalam kesempatan ini. Nah, saya berharap tentunya bahwa lewat Rakerda yang pemberdayaan perempuan pada saat ini akan juga menjadi momentum bagi kita semua untuk bagaimana kita lebih memajukan pemerintah Kota Tomohon dan masyarakatnya, tapi juga kita memajukan keluarga berencana. Di Kota Tomohon tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kori ini tadi, ya, banyak sekali kita mendapatkan penghargaan baik diberikan kepada dari pemerintah provinsi, tapi juga dari pemerintah Republik Indonesia. Dan tentunya saya tahu penghargaan itu kerja keras bukan hanya pemerintah kota, tapi kerja keras dari ibu-ibu sebagai kader-kader penggerak KB yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, tapi juga yang ada di tingkat lingkungan. Ya. Saya memberikan apresiasi, kita memberikan aplaus untuk itu. Dan mengakhiri ya, harapan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi hari ini tanggal 8 ya, besok sebagai warga negara Indonesia kita akan melaksanakan kewajiban kita ya, untuk bagaimana kita akan menentukan nasib daripada bangsa kita baik di Kota Tomohon, di tingkat provinsi, tapi juga tentunya di tingkat pusat. Saya berharap bahwa seperti Bapak Ibu saudara datang dengan komitmen yang sama ya, dengan seragam yang sama yang sangat luar biasa. Saya berharap bahwa pada besok hari ini mari kita sama-sama mensukseskan pemilihan umum di Kota Tomohon ini. Kita memberikan aplaus untuk saya. Ibu-ibu jangan ada yang golput. Jangan ada yang golput. Jangan nanti datang di TPS, kalau datang jam 2 ya. Kalau jam 2 ini tinggal melihat perhitungan suara. Datanglah kira-kira jam 8, jam 9, sebab TPS itu paling lambat akan ditutup jam 1 siang. Saya berharap ibu-ibu akan mengajak bapak-bapaknya tuh, akan mengajak anak-anaknya untuk datang memilih, dan kita akan menjadi satu komitmen untuk bagaimana kita mensukseskan pemilu legislatif di tahun 2014 ini, tapi juga akan menjadi sukses bagi pemerintah Kota Tomohon yang bersama-sama dengan ibu-ibu. Selaku pemerintah Kota Tomohon, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja kepada saudara-saudara sekalian. Akhirnya sambil memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini rapat kerja daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tomohon tahun 2014 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, dan tentunya Tuhan memberkati karya-karya dari ibu-ibu yang nantinya besok akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai warga negara yang baik. Terima kasih dan shalom.